Shalom NDC Youth. Yay, another good day with you guys. Dan aku super seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semua. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baik yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan, kami tahu Engkau berada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, dan nantinya kami akan menang Tuhan bersama dengan-Mu. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan semua beban dan pergumulan kami Tuhan. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami untuk menikmati hadirat-Mu, berkomunikasi dengan-Mu lewat puji dan sembah kami. Dan biarlah hati-Mu boleh disenangkan Tuhan. Layakan kami Tuhan, dan dengan sukacita kami datang ke hadirat-Mu. Sama-sama yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan amin. Woo! Come on NDC Youth, sama-sama kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Kami datang untuk tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu. Woo! Come on, sing it out. This is no performance, Lord, I pray it's worship, and the words I can't afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. Come on, lift your voice. I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I will do this all for high. Is this all to leave you high? We sing louder for Jesus Christ. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. Yeah, you're more than a song that lasts a moment. I'll live a life full of honest worship. If I'm here to sing, that I sing with purpose. Now I only wanna sing, if I sing with everything, if I sing for you, my King. Yeah. I can't imagine why I will do this all for high. Is this all to leave you high? Jesus! I only wanna sing, if I sing with everything, if I sing for you, my King. Yeah. I can't imagine why I will do this all for high. Is this all to leave you high? Berikan sorak-sorai terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama bersama kita bernyanyi bagi nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami rayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bersama nyanyikan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Merubah segalanya, kasih yang ku terima.
kasih-Mu tiada taranya Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, oh, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Serukan dengan imanmu, tak tergantikan. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Sama-sama kita mau serukan. Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Kau begitu baik Tuhan, dan kami bersuka cita karena-Mu. Nyanyikan bersama. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Bersama kita mau siapkan hati. Hadiah terbaik yang bisa kami berikan adalah penyembahan kami Tuhan. Dengan tulus kami bawa hati kami, menyanyikan kebaikan-Mu, menikmati hadir-Mu Yesus. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend,
I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I have made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, shout it out. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is coming after, it's coming after me. All my life you have been so faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Hey, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I've got to sing of the goodness. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan karena baik Kamu selalu mengalir. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami dalam setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami bawa penyembahan kami. Kami bawa hati kami bawa nyanyian kami untuk senangkan-Mu Yesus. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan menerima puji kami, sembah kami. Oh, haleluya Tuhan. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau perkasa Tuhan. Kami bersuka karena-Mu Yesus. Oh, we worship you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your love Jesus. Bersama kita nyanyikan. All my life you have been faithful.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. We are grateful, Lord. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri kepada kami semua, di mana kami boleh praise and worship. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, how are you guys doing? Grateful, great to see you guys again di dalam NDC Youth Online Service. Dan hari ini guys, tanpa berpanjang lebar, firman Tuhan yang aku mau sampaikan, aku beri judul Check Your Mental Health. Ya, kita mau cek mental health kita. Kita sakit gak sih? Kita sehat gak sih? Dan banyak orang sebenarnya sakit tetapi gak sadar kalau mereka sakit. Dan apalagi especially during this pandemic days, banyak orang yang merasa overwhelmed, merasa kerjaannya banyak banget, PR-nya banyak banget, meskipun gak masuk secara onsite di dalam sekolah kalian mungkin, atau di dalam pekerjaan kalian, PR jadi banyak, pekerjaan jadi banyak, dan bahkan kadang-kadang jadi gak balance hidup kita. Dan banyak orang yang sebenarnya udah kena tuh mental health. Nah, hari ini kita mau bahas, kita mau cek mental health kita dan apa yang Alkitab katakan tentang mental health. Dan mungkin di bagian pertama ini aku akan banyak berbicara mengenai data, mengenai fakta, dan bagian kedua baru kita akan membahas lebih dalam mengenai apa yang firman Tuhan katakan, apa yang harus kita lakukan kalau kita sampai terkena yang namanya sakit atau mental health. Nah, mungkin pertama-tama di sini aku mau definisiin dulu kali ya. Apa sih definisi dari kesehatan mental? Kesehatan mental mempengaruhi, saudara, guys, bagaimana cara kita berpikir, think, cara kita merasakan atau feel, dan berperilaku atau behave dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mental kita sangat berpengaruh dengan tadi berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mental yang sehat, guys, membantu kita untuk mengatasi yang namanya stres, mengatasi anxiety, dan lain sebagainya, mengatasi tantangan, serta membantu kita membangun hubungan pulih dari kemunduran dan kesulitan hidup. Dan guys, aku mau kita semua untuk tahu kalau kita semua itu perlu memiliki kemampuan untuk mengatasi stres. Kenapa? Karena sepanjang kita hidup, kita tidak akan pernah lepas dari stres. Perlu kita ketahui kalau stres itu ada beberapa level. Ada yang levelnya rendah, ada yang medium, ada yang udah parah banget, ada yang udah akut, dan itu biasanya anxiety, suicidal thoughts, dan lain sebagainya, udah penyakit. Dan kalau stress level kita masih rendah, nah itu kita pasti mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Dan stres itu gak akan pernah hilang dari hidup kita. Kenapa? Karena stres itu kan artinya tekanan. Tekanan di bawah sadar dalam pikiran kita, dalam kita melakukan apapun itu. Kadang-kadang kita bisa stres tuh, ya guys ya. Dan kita kadang-kadang bisa kepikiran dan lain sebagainya. Nah, ini come in many levels. Ada yang low, ada yang medium, ada yang udah parah. Dan stres itu, guys, bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Ya, seperti kita yang disakiti, itu juga bisa bikin orang stres tuh. Disakiti, ditinggalkan sendirian, ketika orang yang dikasih meninggal, ketika diputus pacar, tantangan dan kegagalan pasti ada. Tapi ketika mental kita sehat, kita bisa mengatasinya tanpa perlu sampai depresi. Level stres yang udah parah itu bisa depressed. Jadi yang aku mau kita tahu di sini adalah kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, stres itu pasti ada. Tetapi kita perlu manage. Kalau level stresnya itu udah parah, udah tinggi banget sampai anxiety, suicidal, pengen bunuh diri, dan depresi, nanti kita akan bahas ya di akhir sermon aku hari ini. Nah, fakta menyebutkan bahwa 1 dari 4 orang dewasa itu pernah mengalami masalah mental dalam hidupnya setiap tahun. 1 dari 4 orang dewasa loh, baik yang berat maupun yang ringan. Dan 1 dari 17 orang pernah mengalami masalah mental yang serius. Masalah mental guys, kesehatan mental kita
kalau kita sakit mental itu bisa dapat terjadi kepada siapa saja, tidak dibatasi oleh usia dan profesi apapun. Jadi kalau misalkan sakit mental itu, mental sickness itu bisa terjadi kepada siapapun dan kepada umur yang masih kecil pun bisa, ya, masih umur 20-an juga bisa, bahkan yang udah tua pun udah bisa. Dan ada banyak alasan kenapa bisa mengalami mental health. Ada yang bisa, tadi aku udah bilang ya, bisa ditinggalkan, disakiti, dan ada mental health yang parah dan karena bawaan, emang udah penyakit sampai harus minum obat untuk menghilangkan kecemasan dan lain sebagainya. Jadi datang dalam banyak hal alasannya gitu kenapa bisa sakit mental. Nah, beberapa waktu yang lalu guys, aku nggak tahu kalian tahu atau nggak ya, tahun 2019 ada seorang hamba Tuhan yang bernama Jared Wilson. Nah, Jared Wilson ini adalah seorang asisten pendeta besar di Amerika, ya. Dan sedihnya adalah dia tuh orang yang berjuang melawan mental sickness. Dia author of many books, dia tulis buku untuk melawan orang-orang yang sakit mental, jangan sampai kena sakit mental. Tetapi pada usia 30 tahun, dia memutuskan untuk bunuh diri. Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan banyak orang start to ask questions. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pendeta mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Bukankah dia menjadi penggerak Anthem of Hope? Anthem of Hope itu adalah melawan kesehatan sakit mental, sebuah pelayanan untuk orang-orang mengalami depresi. Kok bisa Jared gagal mengatasi depresi dalam dirinya? Nah, di tengah situasi seperti ini, sedihnya guys, masih ada sejumlah orang Kristen yang terlalu naif atau tidak paham terhadap isu ini. Menurut mereka, dengan iman, semua persoalan akan hilang. Akibatnya, mereka mudah menghakimi sesama orang Kristen yang mengalami depresi sebagai orang-orang yang kurang beriman atau terlalu banyak mengandalkan diri sendiri. Jadi kita belajar kalau misalkan ada teman kalian yang reach out to you, jangan judge mereka. Karena apa? Karena meskipun kita memiliki iman di dalam Tuhan, tetapi kita nggak luput dari yang namanya cobaan, kita nggak luput dari yang namanya persoalan. Gitu. Jadi hari ini kita udah belajar nih groundnya dulu, apa yang dimaksud dengan mental health, kenapa itu bisa terjadi, apa yang dampaknya dalam hidup kita. Dan sekarang aku mau kita cek mental health kita dengan beberapa parameter, ya. Kita healthy atau enggak sih? Kita sakit atau enggak? Dan hari ini kalian jawab sendiri. Untuk bagian pertama, kalau kita orang-orang yang sehat secara mental, aku mau kita tik, ya. Kita memiliki rasa yang puas. Maksudnya gimana? Kita content. Kita satisfied sama diri kita. Kalau misalkan kalian adalah orang-orang seperti ini, coba tik, dan artinya itu adalah salah satu tanda kalau kalian healthy secara mental. Dan aku akan list down beberapa, dan ada banyak banget sebenarnya, tapi aku akan list down beberapa aja. Yang kedua, kalian memiliki semangat hidup dan kemampuan untuk tertawa. If that is you, tick. Artinya kalian mentalnya bagus, ya. Kalian punya kemampuan untuk mengatasi stres dan bangkit dari kesulitan. Ada masalah datang, ada stres datang, kita punya kekuatan untuk manage stres level itu. If that's you, tick. Lalu apa lagi? Punya makna dan tujuan, baik dalam kegiatan maupun hubungan. Ya. Apalagi? Fleksibilitas untuk mempelajari keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan. If that's you, tick. Itu artinya kalian healthy mentally. Nah, terus apa lagi? Ada kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan. Orang yang healthy, ya mentalnya healthy, dia punya kemampuan untuk berteman, ada hubungan di situ dan memelihara hubungan itu. Ya, baik itu hubungan dengan orang tua, baik itu dengan pacar dan lain sebagainya. Nah, orang yang punya mental health yang sehat, dia punya kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. If that's you, kalian artinya mental health-nya bagus. Dan ini yang terakhir, kalau misalkan kalian healthy secara mental, kalian memiliki keseimbangan antara kerja dan bermain, istirahat dan aktivitas. And the list is still long, ada panjang banget. Tetapi ini adalah salah satu atau beberapa dari parameter yang aku mau pakai untuk ngecek gitu ya. If that's you, kalian bisa tick. Mungkin kalian udah healthy mentally.
Ya. Orang secara sehat mental akan memiliki rasa puas, content, satisfied, senang, dan semangat hidup. Dia memiliki tujuan untuk bangkit, memiliki tujuan atas segala hal, baik dalam hubungan maupun dalam kegiatan. Nah, orang tua guys, kalau kita bisa bayangin orang tua yang umurnya udah 50, 60, orang tua yang memiliki kesehatan mental yang baik punya tujuan biasanya. Apa yang mau dikerjakan hari ini? Apa yang mau dikerjakan besok? Ada steps-nya, apa yang mereka mau kerjakan. Tetapi orang yang mentalnya buruk biasanya tidak ada tujuan. Bingung, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Pikirannya tuh banyak ke arah negatif dan misalnya mau bunuh diri terus. Nah, sekarang kita mau cek orang yang sakit secara mental. Parameternya apa? Listnya kayak gimana? Ini contoh aja nih, ada banyak, cuman aku akan list down beberapa aja. Nah, orang yang sakit secara mental itu biasanya mengalami perubahan mood yang sangat drastis. Misalnya dari sangat sedih menjadi sangat gembira, atau sebaliknya dalam waktu yang sangat singkat. Kalau itu adalah kalian tik. Mungkin kalian sakit secara mental tapi kalian gak sadar. Lalu apa lagi? Memiliki rasa takut yang berlebihan. Ketakutan kalian tuh unbearable banget, parah banget, sampai kalian tuh gak bisa tidur, anxiety. Ya, kepikiran terus yang berlebihan. Padahal bahkan kadang-kadang masalahnya belum datang. Kadang-kadang masalahnya belum kita hadepin, kita udah rasa takutnya berlebihan. Ya, ini salah satu tanda kalau kalian sakit secara mental. Apalagi ketiga, menarik diri dari kehidupan sosial. Gak mau berteman. Ya, malas berteman, maunya sendirian. Gak mau bergaul, menarik diri dari kehidupan sosial. Lalu apa? Merasa emosional. Amarah tidak terkendali. Suka melakukan kekerasan. Emosional, gampang nangis, gampang marah. Ya, kekerasan. Dan yang terakhir, mengalami delusi. Artinya apa? Faktanya yang di lapangan dan yang terjadi di otaknya itu ada perbedaan tuh. Jadi kadang-kadang kita suka mengexaggerate, melebih-lebihkan atau mengurang-urangi masalah atau cerita di otak kita. Ya. Jadi faktanya gimana? Di otak kita berubah, delusional itu. Dan kalau misalkan kalian sakit secara mental, kalian tiknya tuh banyak, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Orang yang sakit secara mental tuh banyak. Dan itu bukan hal yang tabu. Bukan hal yang perlu kalian malu gitu. Bahkan orang-orang Alkitab, orang-orang dalam Alkitab aja guys, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, itu banyak yang mengalami sakit mental. Contohnya, kalian bisa baca nanti di Alkitab, Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, dia tuh pengen cepat-cepat mati, pengen bunuh diri. Dia punya suicidal thoughts juga loh ternyata Nabi Elia gitu. Lalu apalagi Yeremia, Nabi Yeremia mengutuki hari kelahirannya. Bisa baca di dalam Yeremia 20 ayat 14-15. Paulus, saudara. Guys, kebiasaan di umum gitu kak saudara. Paulus guys, terbebani dengan pelayanan yang begitu keras. Sehingga dia kehilangan harapan. 2 Korintus 1 ayat 8. Alkitab tuh dihuni oleh tokoh-tokoh hebat. Tetapi mereka kadang-kadang lemah. Mereka yang sering dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat tidak kebal terhadap keputusasaan. Alkitab juga diisi oleh manusia yang kadang bisa lemah, ya, yang dihiasi oleh kemurahan dan kekuatan Allah. Ya. Sangat konyol dan sombong jikalau seseorang berani menghakimi sesama orang percaya yang bergumul dengan depresi. Nah, sekarang kalau misalkan kita udah temukan nih kalau kita sakit mental, kalau yang healthy mentally, tetap coba dengerin karena mungkin at one point kalian akan mengalaminya. Tapi kalau ada kalian yang sakit mental sekarang, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus kita kerjakan. Yang pertama, what to do? What to do jika kalian memiliki mental sickness? Yang pertama adalah miliki pikiran yang sehat. Ya, miliki pikiran yang sehat. Karena pada akhirnya semua anxiety, semua suicidal, apapun yang kalian pikirkan, depression, itu tuh semua tuh rootsnya adalah baliknya tuh ke otak kita, ke pikiran kita. Kita harus memiliki yang namanya healthy and godly thinking. Ya, pemikiran yang sehat adalah memikirkan sesuatu dengan cara yang seimbang, melihat situasi atau masalah itu sebagai apa sebenarnya. Ya, melihat semua faktor dalam situasi dan kemudian memutuskan bagaimana perasaan kita tentang hal itu. Mempraktekkan pemikiran yang lebih sehat dan seimbang dapat membantu kita menanggapi peristiwa kehidupan dan hubungan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri kita. Saya ingin kita semua untuk
membaca ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan berkata kalau pikiran kita tuh harus diisi dengan firman Tuhan dan bukannya hal-hal yang malah bikin kita makin bingung, makin hancur dan lain sebagainya. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Kalau misalkan kita mau baca bareng-bareng juga boleh. Yuk, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7 kita baca ulang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kalian stress levelnya masih belum parah-parah banget, belum akut, belum parah, mulai guys pikirkan hal-hal yang positif. See the best dalam satu hal. Jika kalian ada masalah, see the best. Cari sisi positifnya dalam hal itu. Karena firman Tuhan bilang ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dibilang apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, akan memelihara hati dan pikiranmu sehingga pikiran kita yang tadinya mungkin stres, ya, diisinya diganti oleh damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui, yang bahkan gak masuk akal kadang-kadang. Ya itu yang pertama guys. Jadi memiliki pikiran yang sehat. Kenapa? Karena eventually semuanya itu leads to your head, ke pikiran kita. Dan itu hal pertama yang aku mau sampaikan. Dan hal kedua guys, ya, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memiliki koneksi sosial dan support system yang sehat. Ya, garis bawahi support system yang sehat. Artinya apa? Ketika kalian lagi cerita, orang itu tidak judge kalian, malah bisa membantu kalian. Ya, kita perlu terkoneksi dengan satu sama lain agar tetap sehat secara emosi. Guys, aku ada seorang teman hamba Tuhan dan dia adalah seorang anak pendeta juga sama kayak aku. Dan aku sangat menghormati dia, sangat respect karena dia ngaku kalau misalkan dia punya penyakit mental. Dan penyakit mental itu udah parah banget sampai harus minum obat. Dan dia sangat open about that. Dia sangat terbuka terhadap penyakitnya dia. Dan saya sangat respect. Dan dia bilang, saya suka baca video-videonya dia karena dia teman saya juga. Dan dia bilang, kalau kalian punya sakit mental, jangan pernah malu untuk cari pertolongan. Jangan pernah malu untuk cari teman ngobrol. Gitu. Dan teman ngobrol yang dicari itu harus yang baik, harus yang sehat. Jangan cerita-cerita ke semua orang dan berharap semua orang akan responsnya sama. Cari 1-2 orang aja yang kalian bisa sharing tentang mental health kalian. Apa yang kalian hadapi, apa yang sedang kalian gumulkan, apa yang kalian pikirkan, apa yang ada di dalam hatimu. Dan bahkan kalau misalkan kalian juga parah banget nih, depressionnya, anxiety-nya, mungkin bisa ke psikolog. Karena saya tahu juga kalau banyak pendeta, banyak hamba Tuhan juga ke psikolog. Karena mental health terganggu atas serangan-serangan dan banyak alasan lainnya. Go and get some help. Dan untuk kalian yang menjadi sasaran untuk orang-orang depresi curhat, kalian tuh sebenarnya tuh gak harus kasih masukan, gak harus merasa dirinya lebih hebat dibanding orang depresi. Dengerin aja, diem aja, dengerin aja, doain aja. As simple as that. Orang-orang depresi itu sebenarnya tuh kadang-kadang, katanya teman saya nih yang udah parah banget, yang perlu minum obat, dia bilang, gue cuma butuh teman yang dengerin gue, katanya. Gak perlu sampai kasih masukan segala macam, gak perlu, dengerin aja. Ya. Dan aku berdoa supaya kita semua yang sakit secara mental, kita berani untuk mencari teman. Jangan malu. Bukan hal yang tabu kok. Aku pun juga at one point in my life pernah sakit mental juga. Gitu. Kalian nggak perlu malu. Kalian bisa
ngobrol sama core leader kalian, circle leader kalian, atau di sini ada yang umum core leader kalian atau gereja lain, kalian bisa chat atau ngobrol sama pemimpin kalian gitu. Dan untuk kalian yang menjadi target curhat, ingat jangan pernah condemn, ya, dengerin aja, doain. Aku mau akhiri my sermon today di Galatia 6 ayat 2, ya. Di terjemahan TSI dikatakan, hendaklah setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudara-saudara kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Aku berdoa supaya kita semua yang sakit ataupun yang healthy, kita bisa menangkap firman Tuhan hari ini, dan kedepannya kita bisa improve, kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Hamba-Mu berdoa supaya lewat firman-Mu hari ini banyak dari kami yang tertegur, banyak dari kami yang menangkap sesuatu yang boleh mengubahkan hidup kami. Dan kami Bapa boleh terus menggunakan kekuatan dari Engkau, bukan kekuatan kami sendiri. Kadang-kadang kami stres, kadang-kadang kami capek, kadang-kadang kami banyak pikiran, kadang-kadang kami sakit mental, kami suicidal. Ampuni kami Bapa, biar pikiran kami boleh diisi oleh firman-Mu, dan kami juga boleh mencari komunitas yang sehat, yang tidak menjudge kami yang sakit. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. See you guys next week. See you guys at Circles. God bless you all.